Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Tempe. Pasti kalian tidak asing mendengar tempe, di mana tempe adalah makanan yang sangat sering sekali kita konsumsi sehari-hari. Nah, tempe sendiri ini adalah sebagai produk bioteknologi, di mana bioteknologi itu sendiri artinya bios sama dengan hidup, teknos artinya penerapan, dan logos jadi sama dengan ilmu. Sehingga definisi dari bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup, sistem biologis atau proses biologi untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan dari bioteknologi itu sendiri. Yang pertama, pada periode tradisional yaitu di tahun 6000 sebelum Masehi, periode ini mengandalkan proses alami tanpa manipulasi genetika. Contoh, fermentasi untuk membuat roti, keju, yogurt, dan minuman beralkohol. Dan seleksi tanaman dan hewan unggul masih dilakukan secara alami. Ciri khasnya masih sangat sederhana, menggunakan mikroorganisme alami. Dan fakta menarik di tahun ini adalah pembuatan bir dan anggur telah ada sejak tahun 6000 Masehi, tepatnya di Mesopotamia. Pada perkembangan sejarah pada periode kedua yaitu bioteknologi ilmiah di tahun 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Pada periode ini terdapat beberapa penemuan penting, yaitu yang pertama, penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick di tahun 1953. Dua, produksi antibiotik penisilin di tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Kultur jaringan pertama pada tanaman di tahun 1902 dengan pengaplikasiannya produksi insulin menggunakan mikroba dan teknologi hibridasi untuk menghasilkan varietas unggul. Fakta menariknya, insulin sintetis pertama di dunia diproduksi menggunakan bakteri Escherichia coli. Kemudian pada periode selanjutnya yaitu bioteknologi modern di tahun setelah Perang Dunia Kedua sampai saat ini, di mana inovasi teknologi yang berkembang mengenai rekayasa genetika yaitu teknik CRISPR-Cas9 untuk mengedit gen, bioteknologi medis vaksin mRNA COVID-19, bioteknologi lingkungan, bioremediasi untuk pengolahan limbah dengan ciri khas, menggunakan teknik canggih berbasis DNA dan protein, dan fokus pada solusi global, pangan, kesehatan, energi, dan juga lingkungan. Jenis bioteknologi sendiri itu ada dua macam, yaitu konvensional dan modern. Pengertian dari konvensional yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme atau organisme hidup dengan teknik tradisional tanpa manipulasi genetika langsung. Ciri-cirinya mengandalkan proses alami, tidak menggunakan rekayasa genetika, dan hasilnya cenderung lebih sederhana. Sedangkan pada bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan manipulasi genetika, penggunaan teknologi DNA rekombinan, dan metode canggih lainnya. Ciri-cirinya melibatkan rekayasa genetika atau pengeditan gen, menggunakan teknologi berbasis molekuler, dan hasil yang didapatkan dari bioteknologi modern ini dia lebih kompleks dan juga sangat spesifik. Produk bioteknologi bidang pangan. Yang pertama ada tempe, keju, yogurt, dan juga tape. Pasti dari keempat bahan ini kalian sudah sangat sering sekali menemuinya. Nah, ternyata dari keempat bahan ini merupakan contoh jenis produk bioteknologi pangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah tempe, di mana proses pembuatannya adalah dengan fermentasi kedelai dengan kapang, yaitu jamur, dan kapang membentuk miselium yang mengikat biji kedelai menjadi padat. Mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus, Oligospores, dan Rhizopus oryzae. Manfaatnya sebagai sumber protein nabati, vitamin B12, dan serat, serta mengandung senyawa antioksidan dan rendah kolesterol.
Selanjutnya yang kedua adalah yogurt. Proses pembuatannya yaitu dengan fermentasi susu dan bakteri asam laktat, di mana laktosa diubah menjadi asam laktat, memberikan tekstur kental dan rasa asam. Mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Manfaat dari yogurt sendiri adalah mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan, serta sumber protein dan kalsium untuk tulang. Selanjutnya adalah yang keju, di mana proses pembuatan keju menggunakan fermentasi bakteri asam laktat dan enzim rennet. Protein susu kasein menggumpal dan dipisahkan dari cairan whey, di mana hasil gumpalan diproses lebih lanjut, dan mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus sp dan Streptococcus sp. Untuk enzim rennet dari hewan atau mikroba untuk penggumpalan susu, di mana manfaatnya sebagai sumber protein, kalsium, probiotik. Dan yang selanjutnya adalah tapai. Proses pembuatannya adalah fermentasi bahan berkarbohidrat seperti singkong atau ketan, di mana mikroorganisme mengubah pati menjadi gula dan alkohol. Mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat untuk fermentasi tambahan. Manfaatnya sebagai sumber energi karena kandungan gula dan alkohol, dan biasanya juga digunakan sebagai camilan atau bahan tambahan makanan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan dari tempe mulai dari kedelai sampai menjadi tempe jadi.
Selanjutnya, kita sudah mempelajari mengenai produk bioteknologi di bidang pangan, di mana di situ ada yogurt, keju, tapai, dan juga tempe. Nah, selanjutnya adalah tentang produk bioteknologi di bidang pertanian. Pada bidang pertanian, contohnya yang ada di bioteknologi modern yaitu buah tahan busuk. Biasanya jika kita makan buah terus didiamkan 1 hari atau 2 hari, itu pasti udah busuk. Nah, pemasakan atau pematangan buah ini terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen yang dilakukan rekayasa genetika pada buah tersebut, di mana rekayasa genetika ini merupakan hasil penemuan manusia yang bisa membantu supaya kebusukan pada buah ini bisa dicegah. Nah, salah satu contohnya adalah penelitian berhasil melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu tahan busuk. Selanjutnya adalah pada bidang peternakan. Saya akan memberikan contoh bioteknologi modern pada bidang peternakan, yaitu cloning pada hewan. Nah, cloning adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan secara genetik atau identik. Adapun langkah-langkahnya, yaitu hewan yang akan dikloning merupakan duplikat sama persis dengan induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama, yang bisa dikatakan 100% sama persis dengan induknya. Nah, jadi cloning pertama yang berhasil dilakukan adalah cloning domba Dolly pada bidang peternakan. Selanjutnya adalah produk bioteknologi pada bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak menerapkan hasil obat-obatan, seperti yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh. Antibiotik itu membunuh bakteri penyebab infeksi penyakit yang ada di tubuh kita. Contoh dari antibiotik dapat dilihat pada tabel, di mana jenis mikroorganismenya pada penisilin antibiotik yaitu Cephalosporium sp. Begitu juga selanjutnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah tentang vaksin, yaitu produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagian yang telah dibunuh terlebih dahulu. Nah, vaksin dapat bersifat mencegah atau memperbaiki infeksi di masa depan oleh patogen asli atau liar. Nah, itulah produk-produk bioteknologi baik di bidang peternakan, pertanian, pangan, dan juga kesehatan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada bidang bioteknologi, baik konvensional maupun modern. Pada bidang konvensional, kelebihannya yaitu relatif mudah, teknologi yang relatif sederhana, dan efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu perbaikan sifat genetik yang tidak terarah, tidak dapat memecahkan masalah genetik, lalu hasilnya itu tidak dapat diprediksi, beda dengan modern. Sedangkan pada bioteknologi modern, kelebihannya yaitu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, kebalikan dari yang konvensional tadi. Terus kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, lalu bisa menghasilkan organisme dengan sifat yang baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Untuk kekurangannya dari bioteknologi modern ini adalah biaya produksinya yang relatif mahal dan memerlukan juga teknologi yang canggih. Kemudian harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasan bioteknologi ini adalah ternyata inovasi dalam teknologi biologi menjadi penghubung yang memperluas aplikasi bioteknologi konvensional ke arah yang lebih modern.
Bioteknologi konvensional memanfaatkan prinsip dasar biologi, sementara bioteknologi modern mengandalkan inovasi teknologi canggih untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan spesifik dalam berbagai bidang, seperti pada bidang peternakan, kesehatan, pertanian, dan bisa juga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.